Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Afrika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting pangan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri farmasi, kosmetik, dan kimia. Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Menurut Indro, dalam Udayana Derbu, air dapat berwujud pada soda kue adalah salah satu bahan ragi yang paling banyak digunakan dalam makanan yang dipanggang. Senyawa kimia sederhana ini juga dikenal sebagai natrium karbohidrat, ditemukan dalam bentuk kristal di alam tetapi digilir menjadi bubuk halus untuk digunakan dalam memasak. Soda kue merupakan senyawa basa yang bila dikombinasikan dengan asam akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gelembung kecil gas karbon dioksida terperangkap di dalam adonan, menyebabkan adonan mengembang. Asam sitrat atau citric acid merupakan asam organik lemah dengan rumus kimia HOCCO2H yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus citrus, jeruk-jerukan. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Selain digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan, dalam biokimia asam sitrut dikenal sebagai senyawa antar dalam siklus asam sitrut yang terjadi di dalam mitokondria yang penting dalam metabolisme makhluk hidup. Zat ini juga dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan dan sebagai antioksidan. Dalam eksperimen tersebut telah terjadi pencampuran antara soda kue dan citric acid atau asam sitrat yang menghasilkan gelembung gas. Oleh karena itu, gelembung gas akan berkumpul dan menempel pada biji jagung. Jika gelembung udara sudah cukup banyak, maka biji-bijian akan terangkat. Kemudian setelah sampai di permukaan air, gelembung akan meletus sehingga biji-bijian akan kembali ke dasar gelas alias tenggelam. Kondisi tersebut terjadi berulang kali sehingga membuat jagung seolah menari di dalam gelas. Oleh karena itu dinamakan eksperimen biji jagung menari. Apakah proses reaksi itu benar-benar terjadi? Mari kita buktikan. Di sini saya akan lihatkan alat dan bahan. Pertama jagung, biji jagung. Yang kedua ini citric acid, soda kue, air, sama ini buat aduk. Mari kita buktikan teman-teman. Pertama ini biji jagung, saya masukkan air dulu. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini karena dia mati nih jagungnya. Pertama kita masukkan soda kue. Kita masukkan 1 sendok garam. Ya. Nah, kira-kira segini ya teman-teman. Terus ini kita aduk. Nah itu. Nah segini aja. Nah terus
Setelah itu kita masukkan ini citric acid. Enggak enak. Kita masukkan sedikit saja ya. Nah, belum. Nah, kita masukkan segini. Nah, terus kita aduk. Ini dia hasil yang akan keluar. Ini perhatikan ya, guys. Nah, biji jagung ini akan naik ke permukaan air karena soda kue dan citric acid tadi dicampurkan. Tadi kan pas cuma dimasukkan soda kue aja kan dia nggak naik kan jagungnya. Nah, terus pas dimasukkan citric acid terus diaduk baru dia bisa naik. Nah, ini ya teman-teman. Ini dia guys hasil dari eksperimen tadi. Tuh, dia naik-naik ini jagungnya. Nanti kalau gelembung-gelembung yang ada di dalam ini pecah atau hilang, nanti biji jagungnya akan kembali lagi ke seperti semula di bawah permukaan air. Udah? Sekian eksperimen dari saya. Bye-bye.